Banyak. Batuk Paji. Tapi kalau ini lagu ke-6 yang lu bikin, ini cewek keberapa yang lu bikin? Karena booming jadi terkesannya spesial banget satu. Iya. Orang Nggak, tidak. ini gue kasih konteksnya dulu ya. Gue tuh pernah bikin lagu buat istri gue juga. Soalnya anniversary sweet, keberapa sweet. lah, Ya. kedua apa ketiga gitu. Terus apa kata bini lo? Gue kasih ke istri gue, reaksinya senang. Tapi dia bilang, tipikal anak band deh. Karena gue lupa backgroundnya. Istri gue tuh pernah beberapa kali pacaran sama Anak anak-anak band. band. Dan semuanya ngasih lagu. Semua ngasih lagu. Temen yang Emang sama, ya? kebiasaan anak band atau yang biasa musisi, ya itu mah buat kita kado spesial. Ternyata buat orang yang biasa dikasih kayak biasa aja. gue udah sering gitu. Lalu gimana ya? Ini bukan yang pertama dong, Komang dong. Iyalah. Selamat datang di podcast Hancur barengan sama Patra Gumala, Randika Jamil dan juga Dias Danar. Betul, kali ini di episode podcast Hancur kita mendatangkan satu stand up comedian yang membawa mimpi kepada anak-anak komik bisa sukses lewat jalur musik. Iya. Nah. Ini dia menjadi yang pertama, komika pertama yang akhirnya jadi musisi dan berhasil. Yes. Akhirnya kan diikutin oleh banyak orang, Iya. yang banyak juga tidak berhasil. Belum berhasil. Berharap menjadi dia selanjutnya. Tapi Gitu. saat banyak yang mau ngikutin jadi musisi, dia udah jauh larinya lebih lagi. Oh iya. Dengan lagunya dijadiin film. Iya, benar. Raim Laude. Tapi lu Terima kasih, merasa abang-abang. nggak dengan pecahnya Komang, anak-anak jadi banyak yang Betul. Bermusik. Banyak upload di Spotify ya. Iya. yang viral sih banyak ya, kayak Davi kan viral tuh Betul. lagunya. Yono lagunya enak. Yono, Yono iya. juga enak. Kazawin bagus juga. Zawin. Zawin. Bahkan sampai Radit bikin lagu. Betul. Iya, Timun Jelita. Agak aneh sih itu tapi. Ya, mantap bang. Dia kayak kaku begitu. Lu komen di postingannya Radit. Kaku banget, Bayu. Gitarnya. Sudahlah ya. Jadi buat Pak Parwes banyak IP lain yang bisa dibeli ya Pak abis ini. Itu dia. Ya, podcast Hancur juga ada, Pak. Nah, ini siap juga Pak. Kita juga punya lagu kok Pak. Ya, pasukan hampa udara gitu Pak. Iya. Ya, cuman gitarisnya keluar Pak. Ada, Move on. Lanjut. Tapi kalau kalian mungkin kenal Raim udah lebih lama dibanding gua. Gua kenal Raim itu pas pandemi. Iya. Kita di satu apartemen yang sama. Ya, Raim. Bubur. Yoi. Itu Komang belum pecah tuh. Belum ada. Tapi Raim udah dengerin podcast Hancur. Betul. Hancur Dari Resist dulu, ya. Hancur Resist. Saya suka podcast Hancur ini kalau kita dengar di audio itu kita bisa bedakan suaranya. Oh, benar. Ayo, Iya, kayak iya. dia siapa, ini lagi siapa yang bicara. Beda dengan podcast kesmas itu. Waduh. Aduh. Suaranya mirip Sama maksudnya. semua. Kita sudah Hancur. Gini. Ini apa nih? Konteksnya Siapa adalah nih? Siapa nih yang bicara nih? Bener. Ini Iya. konteksnya adalah bukan lucu tidak lucu. Iya, siapa? betul. Kan kita kan mau kasih kredit ini. Iya. Kita Iya, tidak iya. tahu. Paling laku lagi. Tapi jauh sebelum itu lagi, gue udah pernah lihat lo saat gue nge-MC turnya The Massive. Oh iya betul. Iya, turnya The Massive dia Jadi udah apa? mulai nyanyi. Udah mulai emang. nyanyi ya? Skena musik sudah skena musik. Iya, gimana sih kok lo bisa masuk skena musik dari skena Waktu komik? The Massive itu saya opening stand up Kak. Oh, opening stand up Jadi, justru. Yo, tidak tahu waktu itu manajernya The Massive kayaknya lagi mimpi kayaknya. Kayaknya ide cemerlang kalau opening band ini stand up comedy. Ternyata agak tolol juga. Tur tuh 5 kota, 10 berapa kota kan? Kasihan acaranya, kasihan saya. Stand up depan orang mabuk sebenarnya. Itu baru selesai suca tuh ya berarti. Betul. Oke. Terus? Diajak tur kota tapi belajar banyak lah dari kakak The Massive. Tentang skena musik tuh, anak band bagaimana, rock and rollnya, naik bus, di hotel, airport, gini. Udah ngerasain tur Iya. musik dulu lah ya, sebelum itu. serius di musik ya. Tapi memang di masa-masa itu maksudnya sudah punya lagu lah sudah dari dulu kan kalau bermusik 2010
Ya cita-cita Zaman di Wakatobi lu udah bermusik berarti? Betul. Cita-cita kita orang kampung kan, aku adalah musisi. Iya. Karena waktu dulu kayak cita-cita paling mungkin adalah jadi musisi. Karena ada contoh. Ya benar. Nah, jadi waktu itu kata-kata lagi nih Bang. Justru ini juga yang akhirnya kata-kata lagi nih Bang. Enggak apa-apa kata-katanya Bang Raim. Iya. Jadi dulu itu sekarang ini saya pulang dari Wakatobi, agak panjang ceritanya. Pulang dari Wakatobi ada musisi di situ, saya nyanyi di sampingnya. Terus saya bilang saya sangat terhormat. Sekarang saya lagi menjalani mimpimu. Mimpinya si orang ini. Saya percaya cita-citamu mau jadi saya, sama seperti saya dulu. Terhormat mimpi saya dijalani sama Ari Kriting. Stand up. Nah, waktu sebelum Ari Kriting di dunia industri ini kan kita kayak yang mewakili mimpi kita di industri, Glenn Fredly. Ada percontohan. Aku pengen anak band. Ternyata semua orang timur merdu kayaknya kayak sulit kayaknya biasa saja di bakat kita tuh. Bakat kita kayaknya biasa deh. Kayaknya security merdu semua. Mama saya merdu anjir. Saya tidak pernah menyanyi, tidak pernah. Merdu saja. Saya bawa masuk Ari Kriting, ini dia nih, ada nih jalan. Seperti yang saya bilang tadi, Ari Kriting 10 tahun lalu sedang menjalani mimpiku. Karena ada percontohan, bisa tuh. Akhirnya mampir ke sini, pelajari industrinya, mencari jati diri lagi. Terus saya bilang ke orang ini, kata-katanya Bang. Saya bilang, saya tidak mau menjadi Glenn Fredly kedua, saya tidak mau menjadi Ari Kriting kedua, saya mau jadi Raim Laude yang pertama. Paham? Keren. Langsung. Potong. Nanti dipotong ya, dipotong terus dikasih karena kau tenang gitu. Ada potongan-potongan itu gunung dulu. Potongan gunung dulu. Akhirnya saya harus cari jalan Kaks yang tidak seperti Glenn Fredly, tidak seperti Kari. Mix dua-duanya. Kita cari kombinasinya, akhirnya sampai itulah. Di situ. Lu nggak kepikiran jadi Boa Salosa nggak? Ada juga. Itu jauh sebelum SD. Bola ya. Semua pintar dan pintar. Bisa. Apalagi teman-teman Tulehu tuh. Jago-jago semua kan. Kencang lari kita, kencang. Saya tidak tahu kenapa itu. Lebih memilih mencari Glenn Fredly, Ari Kriting. Gak ke Boa Salosa ya. Aduh. Udah zaman SD kalau Boa Salosa. SD. Semua orang mimpi jadi Boa Salosa. Tapi berapa lagu sebelum itu sih sampai akhirnya ketemu Komang tuh? Apa yang diupload, yang dirilis gitu? Lagu Komangnya sudah lama memang. Udah lama ya. Sebelum saya rilis itu sudah jadi 3 tahun lalu kali. Masih pacaran berarti? Masih pacaran. Jadi 2019 lah ya. Betul kurang lebih lah. Karena rilis kan 22 kalau saya tidak salah. Tapi Komang dan Angka 3 ini mantranya dekat. Apa sekali. Komang kan anak ketiga. Kalau teman-teman komunitas Bali itu anak pertama biasa Eka. Ada lagi Made anak kedua tuh. Saya nggak tahu ya. Nggak aman kok, beda kan. Orang Bali keren. Ada lagi Nyoman itu Putu tuh anak pertama. Anak kedua Kadek ada. Made anak kedua. Komang Nyoman anak ketiga tuh. Dan itu berlaku untuk cowok-cewek ya. Cowok-cewek. Punya teman SMA cowok Komang namanya juga. Persis, ada Komang pemain bola lagi itu. Komang Putra. Pemain volley Komang lagi itu. Selama orang ini masih berkarir, lagu Komang masih akan tetap berkibar. Masih terus ada. Cetak gol anjir. Oke, yes. Terima kasih Bang. Jadi bisa buat siapa? Terima kasih Bang. Royalti lumayan itu. $0,001. Boleh. Tinggal kita putar lagi nih. Terus. Angka 3 ini sangat mistis sekali. Saya tidak tahu secara sengaja dan tidak sengaja. 3 tahun lagunya baru bisa saya sudi untuk upload. Pernah 3 produser. Sebelum di-upload berarti udah direkam. Maksudnya udah jadi bagan tahu demo lah. Demonya. Ada 3 produser. Itu berarti 3 master, 3 MP3. Benar. Kayak produser yang pertama bagus tapi kayaknya jangan dulu kurang. Masuk ke produser kedua bagus, jangan dulu kurang. Seperti kayak sadar tidak sadar saya tahan. Nanti yang ketiga nih sama Freza. Bagus juga nih. Rilis tuh. Saya tulis di 3 tempat.
Lagunya ada di Amsterdam, ada di Bandung waktu saya syuting, ada di Jakarta apa Wakatobi lah. Pokoknya ada 3 tempat. Jadi, itu. Satu lirik semuanya itu 3 tempat tuh. Dicicil. Terpisah jarak dan waktu pas di Belanda Amsterdam lagi syuting film lagi. Oh iya. Akhirnya pertama kali saya bisa terpisah jarak dan waktu. Biasanya jarak doang. Iya, waktu. Iya, waktu sama Indonesia Barat. Sama. Ini saya pagi, dia siang, dia malam. Betul. Akhirnya terpisah jarak dan waktu di Amsterdam di itu 3 lagi tuh. 3 lagi. Pertanyaan di Amsterdam lo ngapain aja gitu? Jangan ke situ. Enggak usah ditanya ke Amsterdamnya. Syuting aja dia. Syuting. Tapi katanya sempat 3 hari juga di Amsterdam. Kenapa tuh? Kenapa kan 3 hari? Itu transit doang bang 3 hari. Salah tiga. Akhirnya rilis si Komang. Berarti kan gini, banyak yang nyangka tuh Komang tuh adalah lagu pertama. Padahal betul. Kalau urutan di Spotify itu mungkin uploadan ke 6 apa ke udah lagu kan? Iya dari. Kirain karena banyak yang orang bilang ini lagu pertama langsung booming gitu. Betul. Padahal bukan. Iya. Udah banyak. Tapi kalau ini lagu ke-6 yang lu bikin, ini cewek keberapa yang lu bikin? Karena booming jadi terkesannya spesial banget satu. Iya. Orang tidak. Ini gue kasih konteksnya dulu ya. Gue tuh pernah bikin lagu buat istri gue juga. Soalnya anniversary keberapa lah, kedua apa ketiga gitu. Terus apa kata bini lo? Gue kasih ke istri gue, reaksinya senang. Tapi dia bilang, tipikal anak band deh. Karena gue lupa backgroundnya. Istri gue tuh pernah beberapa kali pacaran sama anak band. Dan semuanya ngasih lagu. Semua ngasih lagu. Emang sama ya. Kebiasaan anak band atau yang biasa musisi, ya itu mah buat kita kado spesial. Ternyata buat orang yang biasa dikasih kayak biasa aja. Gue udah sering gitu. Lalu gimana ya? Ini bukan yang pertama dong, Komang dong. Iyalah. Kita kan nelayan bang. Iya benar. Nelayan bang. Betul. Lempar jalan. Yang mana aja dulu? Wakatobi nelayan. Mancing banyak nih. Yang mana yang dapat? Bagus nih. Cuman emang rezeki di sini. Viral digimikin. Itulah. Iya. Rezeki, kita nggak pernah tahu rezekinya ya. Kalau Komang bilang itu, wah kau selingkuh Raim. Saya bilang saya tidak selingkuh. Saya seleksi. The best. Nice. Akhirnya dapat yang Komang dia terbaik. bilang banyak alasan kau. Saya bilang bagaimana bisa selingkuh itu dikatakan salah sementara pacaran saja bukan hal yang benar. Lu satu aliran lo sama dia lo. Satu aliran lo sama dia. Bentar, tadi potong lagi ya. Tadi dipotong lagi. Ada lagi tuh. Masuk akal dia. Benar. Akhirnya bikin lagu Komang sebagai terima kasih dan permintaan maaf sebenarnya tepatnya. Jadi terima kasih dan maaf ya. Kado untuk pernikahan dan permintaan maaf atas lamanya penungguan ini, menunggu nih. Berapa lama lu pacaran emang? Saya berjumpa 2015, malam tahun baru 2015. Lama tuh. Di Wakatobi ya? Di Kendari tepatnya. Kendari. Jadi dan tergambar di film. Waktu itu saya lagi stand up malam tahun baru. Di hari itu dia datang sama cowoknya yang tidak asik tuh. Anjing kau. Sugimai. Ini sering terjadi di skena komika ya. Dia lagi stand up, dia datang sama cowoknya yang gak asik. Nggak bisa cerita lagi tuh. Dia datang ada sama. tuh di trailer tuh ya. Ada. Berarti cowoknya tiap denger lagu lu kayak Sampai sekarang booming lagi. Iya sama cowoknya. Cuman waktu itu saya tidak tahu ada dia. Saya tidak tahu ada dia. Nanti teman saya kasih kenal sama anak kampus sebelah, namanya Komang ini. Dia cerita saya pernah nonton kau waktu malam tahun baru kemarin. Dia dulu Coffee Toffee. Anak komunitas kan rajin di situ. Akhirnya saya digging lagi tuh foto di malam tahun baru. Ada fotonya saya pegang mic, kamera dari sini menghadap penonton. Oke, cari yang mana kita nih? zoom itu. Ada Komang dan si kampret itu tuh. Wah, kameranya bagus juga di zoom nggak pecah. Betul. Buram. Oh ini nih. Tapi tahu ya. Iyo, maksudnya apa jodoh kali ya? Itu saya tidak tahu tuh. Bisa akhirnya kan lo booming tuh si lagu Komang. Dan gue yakin kalau lagu booming nggak 1-2 produser yang nelpon.
untuk ada. Nah, kenapa akhirnya lo yaudah Star Vision punya sejarah yang hangat dan asik buat kita teman-teman stand up comedian. Iya benar. Menurut tuh kayak senior kita Panji, Kak Ernest, Kak Radit itu dia berhasil bikin blueprint yang kayak ini nih sudah ada. Sudah ada caranya nih. Lagi-lagi lu melihat karena udah ada yang duluan di track itu ya. Betul. Soleh juga di situ kan. Betul. Karena hidup perihal pola, lu tinggal mengulang pola orang yang sukses. Lu tinggal mengikuti pola tersebut. Lu tadi belum beres ya? Belum beres. Udah beres. Belum beres. Udah ditinu-ninu. Miau miau. Sedih dong. Jadi sedih dong. Oke, lo lihat ada percontohan lagi. Dan saya itu sempat bilang kemarin itu kakak ada 2. Iya, kakak dia ada 2. Kakak ada satu kakak yang dititip Tuhan melalui rahim ibu kita, namanya Boy Laode kakak saya. Ada kakak yang kita pilih di dunia. Namanya Kak Ari Kritik itu kakak saya, kakak industri. Kalau kakak asli spiritual dia. Tidak bisa tanya industri. Dia kan padahal di industri juga. Lebih sukses saya. Benar. Kayaknya salah deh Kak. Halo Kak Ari. Nanyanya baru Kak Ari. Betul. Kalau nanya aduh aku lagi bingung nih, baru deh soal hidup, baru nanya Boy. Sholat Boy baru kan. Sholat. Jadi Kak Ari itu kasih maksudnya arahan yang sangat banyak lah. Ya. Kalau pihak apapun bagus, setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Kau cari yang paling nyaman buat kita ini. Star Vision kita sudah punya percontohan. Kami juga kemarin rajin sama Star Vision bagus-bagus saja. Bagus. Akhirnya ikut tuh, masuk sampai sekarang rilis. Karena pertama Pak Parwes ngubungin dia bukan ditolak ya, kayak nggak mau rilis buru-buru. Betul. Karena kabarinnya udah 2 tahun lalu ternyata ya. Udah lama ya. Sudah lama, kayak 2 tahun. Pas lagi viral-viralnya. Saya kasih tahu, apa bedanya kita sama mahasiswa yang kesurupan dijadikan film sih? Masa sih? Maksudnya ini kita kisah cinta, maksudnya sakral lah. Masa jangan nanya karena itunya. Saya bilang oke, tapi banyak kondisi lah. On so many kondisi itu. Salah satunya harus syuting di kampung saya di Buton. Itu mau sama mereka. Kedua kita harus kerjasama, bukan saya kerja ke. Bukan saya tidak bekerja ke kau. Tapi kita kerjasama. Partner sharing IP. Jadi bukan IP lo dibeli nih sekarang ya? Betul, kerjasama. Sama kita permatang di tulisannya tuh. Nah itu. Iya, berarti lu di sebelah si penulis ada gitu untuk ngembangin pokoknya si penulis mengetik di sampingku lah. Ngetik di samping lo. Dosen pembimbing. Pakai laptop lu katanya. Makanya saya di situ. Tangan lo, kan pakai tangan lo malah. Jadi penulisnya ngapain? Kalau udah pakai laptop dia. Itu. Jadi matang. Ini sudah sebelah nungguin laptop udah laptop saya sebenarnya mau saya pakai, tapi kamu pakai kan. Bahkan 3 penulis juga penulis 3 kali kita sambangi lagi. Berarti emang kakak 3 ya? Ada penulis yang di skena kita, skena stand up juga. Nanti kita sebut namanya setelah di skena kita juga kita ajukan juga. Dia bilang kurang film ini, kurang begitu. Ada lagi penulis rekomendasi lagi sampai yang penulis ketiga ini. Evelyn Afnilia. Penulis Pamali lo pernah. Tahu. Gokil. Filmnya Kak Dodit. Ini apa rumah dinas Bapak. Itu Evelyn itu yang nulis ya. Gokil bagus. Iya bagus. Berarti 3 Papa Arwes kita bertiga. Iya benar Papa Arwes. Kita bertiga loh. Kasih tahu aja Pak, ya kan. Makasih udah buka jalan ya. Makasih. Enggak. Papa Arwes mah sebenarnya nanyain Mas Dika mulu. Kalau gala premier nih, gua kasih bocoran Im. Mana Randi Kajami? MC nih. Deket kan di apartemen ini. Mampirlah kalau gala premier. Ditanya siapa premiernya Raim. Datang dong. Kita datang ya. Podcast Anjir. Gue yang MC insya Allah. Dia mau pasti datang. Kalau dia mah gak usah diajakin, dia datang sendiri. Saya kerja. Tapi itu ini kami bicara sama Pak Parwes pas kau belum ada kayaknya waktu duduk. Oh iya. Dia bilang indikator film kita bagus ini karena yang MC juga Kadias juga. Ya kan? Pak Parwes bilang gitu. Gila. Karena kan Kak juga tidak mungkin. Betul. Ini kayaknya aneh deh filmnya. Tidak usah MC deh kayak. Milih, dia juga milih ya. Tapi kalau sekarang enggak diambil semua katanya. Sekarang lagi fase ngambil semua. Betul.
Dan pemain memang pemain. Happy ya kemarin MC Dias ya. Happy. Nah, info aja ya, kemarin Dias nge-MC-in film. Produsernya bilang kalau 1 juta penonton gue umrohin. Kalau 1 juta penonton Dias. Ya dia bukan produser. Oh bukan ya. Jangan lo panggil ke dia. Siapa tahu kan. Harusnya ngomongin ke Paparwes kalau itu sih. Iya sampai. Siapa tahu. Iya, siapa tahu Raim gue traktir Padang di apartemennya. Kalau itu mah jangan. Sampai bosan lu gitu. Gue traktir sampai bosan lu. Kenapa jadi judi begini sih? Nih, tadi kan ngomongin soal nulis si skripnya ya. Berarti emang itu banyak banget cerita lu yang kan gini. Kalau biasanya kalau nulis skrip film, apalagi diambil dari adaptasi sesuatu gitu, itu kadang ada yang suka dilebihinnya terlalu berlebihan lah. Iya. Nah ini berarti lu ngejaga itu semua dong. Betul, supaya ini kan goalsnya ini kita pengen nonton film ini 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita tidak menyesal. Kok sering tidak bikin karya kayak betul. Penonton yang 2 Aduh kenapa gue gini Kenapa saya kurus banget ya? Kalau itu masalah gizi mas. Kayak maksudnya kayak kita selalu punya kayak coba saya kasih giniin. Sering tidak punya karya yang coba saya bisa gini. Nah saya mau menghindari itu walaupun tidak mungkin. Pasti ya. Karena di masa depan pasti knowledge kita jauh lebih tambah lagi, lebih bagus daripada yang sekarang. Tapi saya mau menghindari itu. Itu satu. Makanya di skrip itu harus dijaga karena dia kayak bahan bakar seluruh produksi tuh. Kalau skripnya bagus kita baca bagus nih. Mau eksekusi improv di lokasi bagaimana pasti. Tapi si benang merahnya tetap perlu jagain gitu kan. Ya biar nggak terlalu lebih-lebihan karena. Tapi gini dari titik-titik kayak gitu kan suka ada yang kayaknya ini kurang dramatis. Film. Betul. Kebutuhan industri. Itu tuh. Matias Mucus itu bilang logika film. Logika filmnya tuh memang harus ada lah. Harus ditambahin juga tetap kan. Karena berhubungan dengan budget ternyata. Iya. Karena sedokumenter-dokumenternya aja tetap ada. Harus ada. Betul. Tapi masalah budget ya, Pak Parus kemarin bilang syuting film ini lebih mahal dari syuting Critical 11 di New York. Oh iya. Di Bau-Bau lebih mahal. Krunya naik kapal 4 hari. Anjing 4 hari ya. Ini nyasar. Enggak nyampe. Jadwal bel nih. Karena emang selama itu nyampe ke sana 4 hari. Betul kan dari Tanjung Priuk Surabaya Makassar Buton. Anjir. Karena equipment semua dibawa dari yang kamera lampu-lampu dari ini kan kita tidak rental di Bau-Bau tuh. Ada mirrorless ya di situ. Ya boleh. Ada red hat kan? Film bioskop bang harus. Film bioskop. Oh jadi dibawanya lewat laut. Betul yang ada kru yang jagain juga. Jadi ada sebagian kru ikut naik kapal, aktor dan lain-lain ada yang pesawat tapi ada yang 4 hari perjalanan nunggu si alatnya mahal banget gitu. Mahal. Tapi itu demi totalitas ceritanya di sana ya. Demi dia cuman kayak Raim mau di Bau-Bau nih. Bayangkan itu. Itu kita kayak antara bangga tersanjung juga kan dia bilang Wakato Biim atau mau Bali terserah nih. Sebenarnya kayaknya paling atau Kendari, cerita aslinya kan Kendari saya. Berjumpa di Kendari. Terus harus Bau-Bau ini. Bro, dia kan bro terus. Bro Raim. Iya benar. Kayak penjual vape, bro. Ini bagus bro, liquidnya bagus bro. Cuma santai saja, panggil nak. Iya. Apa? Ayah. Iya, itu juga sungkan ya. Bro. Berarti waktu rekinya segala macam lo ikut juga? Betul. Ada kan kalau di Bau-Bau saya tahu persis itu ada ekosistem filmmaker juga di sana. Kemudian ada komunitas Bali. Ya. Jadi si Butonnya saya sebagai Buton, ada benteng, ada budaya, ada pantai, ada komunitas Bali. Jadi itu frame paling pas. Yang adalah di sana. Laut ada, benteng ada, sejarah budaya. Bali ada. Jadi paling pas itu. Walaupun mahal itu sudah paling murah tuh. Mahal untuk ukuran produksi tapi untuk di sana tuh murah tuh ya. Memang karena kalau di Wakatobi pasti lebih mahal lagi. Karena dari Bau-Bau ke Wage-Wage aduh. Coba deh kalau dari Jakarta nih ke Bau-Bau nih naik pesawat, kita naik pesawat deh.
Kemana dulu yang biasanya? Kalau naik pesawat langsung Kendari Bau-Bau atau Makassar Bau-Bau. Itu pesawat baling-baling ya pas dari yang Makassar. Dari Makassar. Yang cepat itu mah kalau cepat Makassar Bau-Bau itu 45 menit. Naik pesawat lagi tapi. Kendari Bau-Bau itu 30 menit. Itu yang pramugari kencangkan sabuk. Selamat datang di Bau-Bau. Sudah selamat, Mbak. Baru aja kan ya. Sudah selamat. Yang duduknya madep kita banget di depan di tengah ya. Kayak enak nyapa nggak enak. Di sini nih. Ini materinya Arif Brata ada tuh. Naik pesawat baling-baling tuh dia ada tuh. Hari-hari saya tuh ke Wakatobi, ke Bau-Bau, baling-baling tuh. Dari Kendari apa dari Makassar. Oh, cepet ya. Dekat kok kalau ini cuman equipment saja ini alat tuh. Alat yang bisa naik ke sana semua bahaya. Di Bau-Bau itu kan panas tuh. Wah, itu yang untuk artis-artis. Agak mengeluh lah. Yang nggak mengeluh Neneng doang. Iya. Karena pakai jilbab kan. Kemarin ya. Kalau Dika ngeluh sih pasti. Karena makannya ikan, masih banyak ikan sana ya. Tapi gue bisa makan ini. Apa? Lobster. Gue cerita sama gue kan waktu ke Bau-Bau. Waktu ke Wangi-Wangi ya, ke Wakatobi sempat ngelewat rumahnya Raim. Dikasih tahu sama drivernya. Jadi ternyata objek wisata. Ternyata jadi objek wisata rumahnya Raim yang di sana. Beneran. Betul. Udah kayak John Lennon ke Liverpool. Iya bener. Kalau ke Liverpool ini rumah John Lennon. Kalau ke Bau-Bau berarti rumah Raim. Iya, jadi gue sama driver gue dibilang betul. Kakak ini rumahnya Raim di sebelah kiri. Betul. Oh gitu. Foto story. Saya setiap hari repost story-nya orang itu. Liburan ke sana. Di rumahku. Itu mama saya duduk sore-sore. Di foto. Memang kebutuhan perwisata memang. Duduk kebutuhan. Itu mamanya Raim itu. Bau-Bau tuh ada pantai, benteng sama rumah Raim lagi. Iya. Objek wisata. Tapi ke capture ceritanya apa aja sih di filmnya? Premisnya. Karena kan semua orang udah tahu loh happy ending berdua nikah. Itu yang menarik kemarin. Semua orang kita sudah tahu ini. Iya. Orang itu masih hidup. Masih ada anaknya. Iya. Ternyata yang orang perlu tahu ternyata perjuangan mereka untuk sampai di titik ini nih. Kalau kita baca skripnya, kalau saya ceritakan kembali di podcast, gokil juga ini bisa jadi pelajaran juga buat kita orang-orang yang kalau kita tagline di filmnya kan merayakan takdir tuh. Kalau saya lebih tepatnya kita embrace perbedaan tuh. Di saat perbedaan dan takdir kita jadikan senjata untuk saling menyerang. Woi kau orang ini, woi saya orang ini, kau perbedaan ini yang kita jadikan untuk saling serang malah. Nah yang terjadi di hidupnya saya, tetangga ke orang Bali, tetangga ke orang Jawa, tidak ada rukun semua. Rukun semua. Kenapa pas di tanah Jawa ini? Semuanya. Mic-nya dipakai Mas. Bagus. Bisa. Ini dewasa. Jam terbang. Mau film. Dewasa sekali. Jam terbang. Bagus. Sudah tahu kapan momen menjatuhkan mic. Nah, karena saya tidak dapat itu budaya saling serang ini di kampungku. Saya dapat itu kita orang Islam lagi lebaran pasti ada tetangga kita itu yang lain itu. Itu di kampungku setiap hari itu. Ada orang sebelah ini. Itu hari-hari kita dapat itu. Momen lebaran pas banget tuh, di mana momen nyepi sama lebaran tahun ini tuh deketan. Itu kan. Merayakan takdir tadi. Kita embrace tadi. Kayak hal-hal yang kita tidak bisa pilih, jangan diperdebatkan tuh. Iya benar. Kalau kita bisa pilih, kita menjadi anaknya Ahmad Dhani semua. Maksudnya jadi banyak dong. Anak Ahmad Dhani banyak se Indonesia. Maksudnya biar nyaman hidup tuh. Al-Eldur Raim Laode. Kan kita tidak bisa pilih. Kita tidak bisa pilih hidup di yang kita tidak bisa pilih. Ya sudah, embrace saja. Malah ini pertemuan cintanya saya dengan Komang itu adalah pertemuan kuliah hari-hari. Komang kasihkan stok saya untuk kayak buka puasa atau sahur. Ini ada pangan dari Bali. Dari kami orang Bali kan itu bercocok tanam tuh. Kamu orang Buton di laut. Saya rajin antar Komang ke pura. Hari-hariku tuh. Hari-hariku tuh. Jadi udah nggak ada perbedaan, nggak ada yang gimana gitu ya. Ya beda, tapi orang dia embrace, tidak yang kayak itu tuh ada. Iya beda. Bukan menjadikan jurang jadinya ya. Nah menurutku penting juga visi film dan tagline ini kita di saat Indonesia sekarang ini lagi menjadikan perbedaan untuk senjata saling serang. Jadi capture perjuangannya ya. Betul. Perjuangannya kayaknya lumayan jauh juga kalau lu tarik ke atas, karena
Indonesia ini diversity-nya luar biasa, bedanya luas banget, tidak bisa kita hindarkan maksudnya jadinya betul, gitu. Iya. Kenapa lo jadikan senjata? Betul. Untuk merangkul. Betul. Tapi kalau gue yang gue lihat gue suka dari trailernya ya. Gue tuh belakangan lagi senang nonton film-film Eropa, film Polandia, benar gitu. Prancis. Prancis udah agak umum ya kalau di Netflix tuh lagi banyak kayak Polandia. Betul. Poland ada tuh. Iya, bahasa-bahasa lain, bukan bahasa Inggris dah. Bukan, lebih ke culture-nya, maksudnya kayak kehidupan di kan mengcapture kehidupan kan. Nah, yang gue ngelihat dari sini kan, makanya tadi gue nanya, gue pikir ada scene di Bali, ternyata bukan ya. Itu full bau-bau. Kayaknya ini jadi satu tontonan yang lu bisa pelajarin culture Indonesia Timur tuh seperti ini ya gitu. Kak Ari kemarin bilang itu bagus sekali itu. Memang idola. Dia bilang supaya orang tahu juga kalau ada film tentang Indonesia Timur bukan sumber air Sudeka. Orang aku mau mengejar cita-cita sebagai penyanyi. kayak minor-minor penderitaan, kekurangan. Kita di sana juga bersuka cita loh. Maksudnya kita ada orang jatuh cinta. Itu. Dia bilang sesederhana itu. Ini orang jatuh cinta. Ada juga di sana. Dia menarik juga yang beliau itu. Ada rating jadi apa di Jadi boy. Jadi kakakku. Jadi kakaknya. Jadi boy lawan dia. Iya, adanya Alvaro. Tapi itu jomplang. Lu ditawarin gak jadi Raim, lu yang memerankan sama Papa Rues. Sudah kamu aja yang meranin. Awalnya kan idenya itu. Iya kan? Dia dikasih pilih terserah Raim ini, mau direct, mau perankan, mau apapun ternyata dipikir-pikir karena kayaknya isunya terlalu besar, sangat aneh kalau kita coba Raim deh. Jadinya Kesha Alvaro. Karena sempat kesusahan katanya nyari Raim. Nyari yang ada banyak nama bukan ke karakter look, tepatnya ke layar-layar yang perlu dipelajari. Ada banyak nama-nama. Mamat kali salah satu yang Mamat kandidat Boy. Oh gitu. Ya, ini kita bisa sebut karena anak stand up ya. Aktor tidak asing. Tidak asing aktor. Anjir, tidak nyambung kita begini. Aman. Kalau ada stand up sebutin aja enggak apa-apa. Bang. Gosip jadi spesial. Jadi materi. Tadinya kakaknya Boy. Kalau Boy itu tadi ada Mamat. Kak Abdur pernah kandidat. Kenapa enggak boynya sendiri? Satu acting kuring pasti kurang. Maksudnya saya saja kurang apalagi dia. Iya. Ada Neneng jadi apa Neneng? Neneng itu temennya skenanya Komang sama Ode. Jadi anak stand up siapa ya? Ari, Neneng. Ada Oki lagi masih ingat Oki Dayam. Orang Palu. Betul. Itu karena memang di kehidupan nyata dia hadir juga di skena hidupnya saya. Ada. Oke itu. Karena ternyata Kesha itu ada darah Sulawesinya. Orang Palu dia bapaknya. Bapaknya Pasha kan. Sigit Purnomo kan asli Palu. Iya, bapaknya Sigit Purnomo ini. Pasha Celana Pasha. Tapi kalau nyanyi mirip banget Pasha ya. Betul. Anaknya. Enggak maksud gue. Kalau dia nyanyi mirip Raim baru. Enggak maksud gue plek-plek gitu. Plek-plek mirip. Dia memang fans dan bangga punya anak. Kan kita punya teman artis yang bapaknya artis juga kayak tidak usah bahas bapakku lah. Ada. Di depan mata lu. Ini bapaknya artis, anaknya juga artis. Ada kan tidak usah bahas bapakku lah. Saya bapak ya bapak. Dia ini entah saya bangga ada orang yang embrace juga. Ya bapakku pasti emang kenapa sih? Dia itu Neneng bilang itu dia embrace jadi selebriti. Dia ada waktu untuk berfoto dengan orang, dia ada waktu untuk halo apakah kita kan anjing sudah 30 tahun saya bang. Saya mau pulang, saya mau tidur anjing. Ini kau foto 24 jam di Instastorymu. Apa bedanya saya dengan bakso tadi pagi sih? Sudah bang. Kalau dia yang kayak apa kabar? Ayo ngobrol. Dia Neneng bilang embrace jadi selebriti dia. Nah attitude-nya bagus ya. Bagus.
buat artis muda. Kalau ada kamera tuh. Tapi gak apa-apa, penting buat netizen dong. Skena buta berapa kali hampir dipukul tuh. Sudah ya, gosip-gosip di grup. Kita gas kayak ini. Saya bilang jangan di hari kedua bang. Masih panjang bang. Akhir-akhir dulu. Karena dia kayak mau gabung riset, tapi so asik. Karena ini orang kaya. Tidak nyambung anak stand up kan. Koba miskin. Susah. Kaget. Datang sepatu mahal. Beda bang. Mau akrab di skena stand up. Harus kurasi dulu. Itu yang dia belajar. Aurora Ribeiro sih gokil sih. Itu promising banget sih. Tapi yang surprising justru si Keisha sih. Kan? Di trailer sih actingnya oke ya. Karena di trailer kan adegan dia stand up tuh. Jadi waktu gue nyalain trailer terus cuman audionya denger belum lihat ini, gue pikir lo yang lagi stand up soalnya. Mirip ya, logatnya ada dapat gitu logatnya. Terus orang nggak banyak ekspektasi karena Keisha ini bukan nama besar di industri sebelum lah. Ada bukan aktor. Iya, bukan yang dia bukan gitu misalkan. Jadi masih di luar, orang nggak punya ekspektasi apa-apa gitu. Jadinya kaget saat oke nih ternyata surprise lah gitu. Di industri ada di memang dia geng-geng dia Devano gitu-gitu kan lagi mulai nih regenerasi nih ke yang baru nih. Bagus riset dia belajar sih orangnya tuh. Memang menjengkelkan sih kita. Kalau lihat orang kaya kenapa kayak kita? Iri ada dia cerita mengeluh, bapakmu pas ya, maksudnya santai. Bapakku tukang kayu. Kenapa masih ada keluhan sih? Sebenarnya saudara, dik. Tidak, dia riset dia. Karena layar Ode di karakter lumayan bukan tebal tapi berlayar-layar. Ada dia Ode sebagai stand up komedi, Ode sebagai musisi, ada pembaca, ada banyak layar-layar yang dia pelajarin ya. Dia pelajari dan dia telusuri itu pelan-pelan itu. Saya bilang mulai dari baca webtoon sebenarnya. Katanya coba riset ya. Omang nggak ada webtoonnya. Dia nonton podcast seluruh seluruh. Iya. Tapi bagus, public speaking Indonesia bagus juga. Karena dari kecil udah biasa sama kamera juga ya. Tapi itu tahu tidak, itu dia sangat lega sekali. Sempat sentuh skena dia sangat lega. Kenapa? Dia habis turun stand up ini kan saya suruh bikin materi. Ini suruh bikin materi. Tolol. Dikerjain. Bikin materi, kita ajak ke skena open mic tahun begitu. Nonton saja dulu. Terus saya roasting menangis di tempat. Apa roastingnya dia bikin dia nangis contohnya? Saya bilang kayak apa nih yang jadi karakter Raim ini bagus. Oh iya ada dari Sulawesi, Keisha, anaknya Pasya lagi nganggur tuh. Cuman itu doang. Tidak terima kepala tuh. Orang kaya. Gak terima kepala lagi. Dia bagus tuh, dia tuh bagus. Saya sangat respect lah. Enggak, tapi tadi bener dia disuruh coba stand up. Dia bilang coba semua pelajari culture-nya. Saya suruh baca literaturnya kan di apa namanya di YouTube kan banyak itu yang dari barat. Saya suruh nonton spesial di OTT itu. Dari situ semua tuh sampai dia bikin materi yang originalnya. Wah, keren ini orang, keren. Walaupun agak blunder mic-nya begini, Bang. Iya, biasa nyanyi. Pas ya ungu. Biasa nyanyi. Mic nyanyi. Kayak rapper, ada kayak begini nama saya Rem Laude. Dia nyanyi biasa mic-nya mic mahal ya. Kita kan kalau kita kadang nyala kadang enggak. Harus digini kadang-kadang ya. Harus digulungin gini kabelnya, enggak boleh. Harus diketok dulu. Kadang pas punchline hilang. Kalau dia mic di mana juga bagus mic-nya. Dia riset itu. Kalau bidang musik kan ya lebih duluan dia kayaknya. Dari SD kan dia sudah. Iya benar. Dia pelajari itu. Dia kasih tahu bagaimana Raim tulis lagu sih. Dari awal. Oh saya bikin ada melodi, ada sembari dengan lirik.
baik, panjang cerita. Dia telusuri semua itu. Cara duduk yang kemarin kita embrace itu. Iya, cara duduk Rahim kan kalau lagi gini pegang-pegang dengkul. Itu dia risetnya sampai segitu gesture. Oh ya, pas lagi press kan. Iya. Kedalaman tuh kayaknya itu karakter. Sampai sehari-hari enggak berubah kayaknya. Nah, dia sangat syukur. Aduh, kita lupa deh apa. Dia sangat syukur sempat terpapar skena stand up ini karena ilmunya dia pakai sampai sekarang. Oh iya. Iya, tentang menulis keresahan dan juga ngebadani. Ngebadani ternyata ilmu yang paling mahal tuh buat orang public speaking. Iya. Karena dia dari tadi malamnya tuh kita yang kayak saya sama Keisha ini, woi, kulihat itu kemarin ada yang blunder tuh. Turun lagi. Hati-hati nih, berpengaruh filmnya nih. Pentingnya ngebadanin dalam rangka promosi. Saya bilang improv itu ada kalau kita prepare dulu, baru improv. Jangan mulai dari improv. Baru prepare. Tolol. Prepare dulu baru improv. Jadi ya sudah, kita buka ChatGPT dah. ChatGPT untuk pertanyaan apa sih yang biasa kalau preskon oke, muncul. Oh, ini bisa. Oh, kita arahkan ke sini. Coba tulis dulu, saya lihat. Dia tulis. Ada drop 1 edit ini. Saya bilang di cut. Saya bilang cut itu apa? Saya bilang cut itu tidak mengurangi makna. Makanya efisien kemarin. Oh, anakku. Bagus. Oh, bagus. Dia mau ya. Dia mau. Kayak nyapa teman-teman media tuh bukan teman-teman karena dia tahu lebih muda. Iya, kakak-kakak, om-om gitu. Betul. Itu kan. Dan itu dalam bentuk beat itu. Iya. Tidak yang om-om langsung. Enggak. Tidak. Dia kayak sorry, om-om di sini. Jadi kayak beat. Jadi buat teman-teman insting bro. Sorry gitu ada jadi gitu. Lucu. Ada dia bilang kemarin, jadi film ini momentum terbesar, 2 terbesar dalam hidupnya saya. Betul. Film Komang sama Perceraian Ayah. Saya bilang anjir. Itu beneran ditulis. Betulan. Iya, ini muridku nih. Iya. Muridku nih. Bahaya juga nih mulai masuk skena stand up. Bahaya nih, udah ganteng. Bisa nyanyi. Ini adalah momen penting ya, selain 2 perceraian orang tua saya. Gitu. Anjir. Nice. Dark joke, tiba-tiba dark joke. Dia pernah habis turun tampil stand up itu di skena bilang keringat. Dia kan konfirmasi terus orangnya. Gimana Kak? Anak muda tuh minta kredit. Bagus tidak. Bapak mau pas ya, aman. Jangan terlalu. Terus dia tapi ini dia tidak bilang ke saya, dia bilang ke anak stand up di Buton. Dia bilang ini apa namanya? Obat apa sih stand up ini? Kencang banget sama saya. Adrenalin. Endorfin ya. Wow, dia bilang gitu ya. Wow, kencang sekali di saya. Dia keringat, dia deg-degan, dia malu, dia apa ini sih? Apa sih ini barang ini? Sangat berarti memang stand up yang kita hari-hari karena open mic. Iya betul. Ternyata untuk orang itu mengenal itu, saya rasa bisa diterapkan juga sih. Yes. Ini kan di film Komang nih tayangnya Lebaran, Lebaran tuh setiap Lebaran di industri film tuh selalu penontonnya tuh banyak. Tapi saingannya juga luar biasa. Civil War. Avengers Civil War tuh berantem semua tuh di Lebaran. Tapi kayak Civil PH sih. Lu gimana? War PH. Kalau dari lu sebagai pemilik IP-nya gimana, optimis atau gimana? Itu kabar gembira buat kita. Berarti kita ada di deretan film-film yang bagus juga. Iya, betul. Dan kalaupun kita bersaing, itu berarti kita bersaing sama film Indonesia juga. Iya. Saya senang juga ada industri perfilman kan, skenanya ternyata luas setelah ikut produksi. Ada orang lighting yang puluhan orang, cuma lampu doang bang. Betul. Ada art, ada ternyata selama filmnya masih film Indonesia dan kita ada di deretan itu, kehormatan buat kita. Jadi lo gak ada harapan yang mesti 1 juta 2 juta gak ada nih ya? Ada biar mungkin ada dong. Harus ada. Harus ada lah. Iya benar. Iya harus ada itu, harus ada. Soalnya kerjasama nih, belum dibeli IP-nya. Bukan beli putus dan nih. 6 bulan saya tidak manggung bang. Ngedevelop sama Timino doang. Aduh. Iyo, senap musik kan habis manggung ditransfer gitu. Instant money. Tapi ini kayaknya karena ceritanya kita pantas untuk diceritakan, terutama kayak itu lagi ya. Saya itu setelah bapak meninggal dan sudah
punya ekonomi di poin tertentu yang kita aman lah, tidak kaya raya, tidak kaya raya tapi aman. Itu kayaknya bagus kalau kita kasihkan hati kita di setiap proyeknya kita. Makanya ceritanya saya pantas untuk cerita ke orang-orang di platform layar lebar itu demi anak juga. Saya kepikiran di masa depan kalau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi anakku nonton film tentang bapaknya, dia akan bangga seperti Keisha bangga kepada bapaknya. Saya pengen begitu tuh. Soalnya waktu saya itu kebanggaanku sama ayah itu bangga terus, tapi tidak pernah ada waktu untuk ungkapkan. Ayah saya bangga tuh, ayah saya sayang, tidak pernah. Baru mau kaya meninggal dia. Jangan dulu bang. Sabar dulu dong. Sedikit lagi nih padahal. 2 tahun. Kasih 2 tahun. Sedikit lagi bisa nih. Lagu saya mau rilis. Mati. Lagu baru mau dirilis. Nah itu saya tidak mau ada penyesalan supaya karyanya juga kita jaga supaya ada kayak andai. Nah, kemarin saya bilang saya capek belajar dari kesalahan. Capek walaupun ke depan akan ada terus. Yang membedakan film ini dengan film lain adalah the story still continue. Kau selesai nonton di film masih berlanjut coy. Masih berlanjut. Kau masih bisa lihat di podcastku, kau masih bisa lihat di Instagramnya istriku. Jangan stalking istriku ya, tolong. Banyak sekali yang DM aneh-aneh sekali istriku di gara-gara film. Hoi guys, sudah ada suaminya ini. Sekarang istriku coy, ke selebrita coy. What? Begini rasanya jadi istrinya Ari Griting. Maksudnya artis. What? Itu saya pengen itu the story still continue dan juga ceritanya unik karena bukan ceritanya tidak ditulis sama orang Star Vision, tidak. Ceritanya sudah ada jauh sebelum saya dan Komang lahir. Di Lauful Mahfuz terpampang rapi, jelas. Sepertinya kita capture layar lebar ini supaya bisa kita jadikan pelajaran kayaknya ya. Bedanya dia kalau kok tidak hanya sekedar nonton film layar lebar, tapi kita sedang menonton takdir nih. Gila, luar biasa. Takdir yang kita capture lewat layar lebar. Cerita ini udah ada ditulis gitu ya. Jauh sebelum. Dan itu lagi merayakan takdir. Saya tembak Komang itu hari pertama saya ketemu sama dia coy. Betapa bukan takdir tuh. Berarti masih punya pacar dong? Enggak, dia sudah agak renggang kayaknya. Belum putus, renggang doang berarti. Bisa masuk nih. Soalnya di film ada cinta segitiga juga. Ada. Di trailer ada. Di trailer dikasih. Ada. Itu. Kayak gitu-gitu. Habis film ini sih lo akan jadi panutan couple goals Gen Z. Iya. Kayak gitu-gitu. Lo terbebani gak tapi jadi sangat kayak terbebani. Wah gue bahkan lo harus ngobrol sama istri lo. Perfect nih. Jadi dilihat banyak orang nih hubungan rumah tangga kita nih. Betul. Itu gitu, bisa kan? Jadi bahaya juga buat kita. Iya kan. Maksudnya kayak ada ya namanya kita rumah tangga kan pasti ada keplesetnya ya untuk ini. Sangat. Iya kan. Apalagi ketika nanti spotlight udah ke lo tiba-tiba ini agak riskan juga. Lu sangat riskan. Udah mulai lebih hati-hati jadinya nggak? Sangat hati-hati karena waktu Komang meledak saja itu kayaknya peak kan audionya peak ya. Gak usah dicek mas sudah. Saya rasakan di hidup kita ini kalau dikasih judul babak itu judul babaknya adalah momen peak dalam hidup. Jadi hidup saya banyak judulnya, ada judul Suca, peak juga tuh. Ada peak yang sangat sedih namanya ayah meninggal. Ada peak lagi pernikahan dan lagu Komang, itu peak 2 tahun lalu itu peak. Dan memang rintangannya itu cobaannya orang yang mau datang untuk jatuhkan kita itu secara sadar dan tidak sadar. Itu sangat banyak sekali. Makanya orang-orang minta aku pengen terkenal dan viral laguku trending di mana-mana. Menurutku aku tidak akan butuh itu deh. Karena aku tidak akan siap dengan konsekuensinya. Mendingan pelan-pelan tapi growth saja. Itu yang saya pengen rasa kemarin dari habis Komang. Jangan setiap festival kita ambil deh. Pelan-pelan saya santai. Kau mau kemana kah? Jadi ini Pesta Pora sudah tahun kedua kami tolak.
Gue kemarin tawarin langsung oke. Beda. Kok beda konsepnya. Gak pakai mikir. Beda. Gue cuma geledek. Langsung. Ambil aja udah. Ini gue buka ya kemarin kan Ucup nanya, kalau geledek fee-nya berapa ya gitu kan. Gue lempar ke anak-anak. Anak-anak jawab begini. Kita sih 0 juga mau Pat. Udah bukan, itu kan bukan angka dong. Angkanya Mister Angka. Relawan dia ini contoh guys. Tapi ada jangan sampai dipotong lagi nih. Tapi ada alasannya. Saya bilang ke dia, sorry sekali nih Kak, kita bukan ini festival kebanggaan siapa tidak bangga. Anak stand up tahun lalu dikasihkan panggung itu. Saya tidak di sana, tapi saya bangga sekali minta ampun. Saya pengen ada di sana, tapi saya tidak mau orang nyanyi cuma lagu Komang saja. Saya kasih tahu, sorry tahun ini masih seperti itu jawabannya. Kasih saya waktu tahun depan pasti saya kan. Karena ini film akan rilis, saya akan rilis album. Supaya jangan cuma sebab kau terlalu saja tuh. Orang nunggu lagu terakhir doang. Rilis 10-12 lagu cuma nyanyi lagu ke-12. Capek bos. Di atas hampir setengah jam, 45 menit ya. Untung ada pelawaknya dikit tuh. Masih bisa. Mas bisa. Ini dari masuk. Mas yang baju kotak-kotak. Pakai baju apa pakai taplak? Bapak rezimnya. Masih bisa. Ada. Masih bisa. Itu punya yang modal kita. Nah, terus kalau festival ditolak kan musisi katanya hidupnya dari off air. Dari off air ada juga royalti juga. Kebetulan buat musik dan menjaga karya kita kan dua ilmu yang berbeda. Saya pelan di off airnya, tapi pertebal di literatur menjaga karya kita. Kan dua ilmu yang berbeda. Sama cari uang, mengelola keuangan, dua ilmu yang berbeda. Tapi sama-sama penting. Kita seumur hidup diajar tuh kerja baik-baik, cari banyak-banyak, kuliah baik-baik, banyak. Ada uang kemana nih bang? Nah, hidup bermusik, anak musik itu kunci C minor crash 7-8 itu terus sepanjang hidup kita. Tidak ada yang ngajar menjaga karyanya kita. Menjaga karya dan haknya itu selalu dipegang sama pihak lain. Di mana itu bagus dan tidak bagus juga. Saya rasa menurutku standar-standarnya kau harus tahu lah. Nah, saya kemarin pertebal menjaga karyanya, jadi pun kita tidak terlalu manggung, royalti aman, time aman. Intinya lu nggak pengen buru-buru terus. Betul. Kita mau kemana bang? Kita mau kemana bang? Pelan tapi yang penting jauh ya. Kamu mau buru-buru kaya ya. Kasarnya gitu. Santai bang. Enggak, tapi kayak sih pengen cepet-cepet sih. Cuma jalannya aja nggak buru-buru gitu ya. Itu gue denger dari Yandi tuh, Yandi Lawrence. Yandi Lawrence bilang gini, kita gak mau buru-buru, ya bahasanya gak mau buru-buru kaya. Dia bisa aja saat filmnya booming banyak banget project film series yang bisa diambil. Tapi enggak, karena kalau lagi ada yang mau gue ceritain baru gue bikin. Kalau enggak, kenapa gue harus maksa untuk gue ceritain? Gitu konsep. Betul. Dan manggung itu juga melelahkan juga sebenarnya. Capek. Iya benar. Usia 30 tahun. Iya benar. 30 tahun saya kada ulang tahun kok ambeien anjing. Happy birthday. Emang jadi rockstar tuh di bayangan umur-umur 20-an seru. Seru. Tapi ngeliat tour, cek sound gitu-gitu capek bos. Capek bos. Akhirnya kita hiburan kita anak, istri. Nah itu, saya itu keluarga. Quote lo yang tentang mengajar dunia, Yonim suka tuh gue. Coba dong di sini dong biar dipotong saja dipotong lagi nih. Mana nih bang? Yang mengajar dunia yang lagi Kebanyakan omong kosong. Yang sama Daniel Mananta. Itu sebelum Bapak meninggal itu kan. Konsep menunggu. Konsep menunggu, siapa yang ditunggu dia yang paling penting. Saya dulu waktu skripsi tunggu dosenku. Karena dia yang saya tunggu, dia yang lebih penting. Dia yang penting, dia yang lari-lari. Dosenku tidak pernah hadir coy. Jam 7 ketemu, tidak pernah ada. Karena dia yang saya tunggu, dia yang penting. Makanya dia lari-lari. Sepanjang hidup saya sebelum Bapak meninggal ini, dunia ini saya kejar. Itu berarti dia yang penting. Karena dia yang saya kejar. Dia yang penting. Setelah Bapak meninggal, merenung lagi kepada hidup. Ternyata yang harus dipertebal adalah ibadah saja. Saya disiplin sholatnya, pertebal tahajudnya, biarkan dunia yang tunggu. Karena dunia yang menunggu berarti saya lebih penting. Nah sekarang saya dikejarin sama dunia nih. Saya lari. Keren. BP lagi tuh. Dan masuk akal itu kan? Masuk akalnya. Analogi bagus. Masuk akalnya dari mana coba? Dari Kaks, ini ada festival nih. Jangan dulu deh. Iya. Karena kita yang lebih penting. Kami kalau ada kerjaan kita lempar harga.
misal tidak diterima karena tidak sesuai dengan rate-nya kita, ini saya bilang sama anak-anak, ya sudah, bukan rezekinya. Bukan rezekinya mereka, kita mah rezeki kita sudah ada. Saya bilang bukan rezekinya. Kalau kau panggil kita, insya Allah lebih kok dari yang kau panggil yang lain tuh. Kapan lagi kau dengar merdu tapi lucu sih? Kapan lagi sih anjir? Kapan lagi sih? Biasa kan vokalis kan ini mau so lucu ya. Bang langsung nyanyi bang. Gitu. Kita mau nonton The Massive, Cinta Ini Membunuhku, bukan dengar jokesmu bang. Standar. Siapa di sini datang dengan pacarnya? Siapa datang dengan temannya? Temannya pacarnya bang. Rule of three terlalu standar bang. Udah kebanyakan dipakai vokalis. Cinta Ini Membunuhku bang. Keren. Kasih vokalis. Bang, kita mau dengar suaramu bukan opinimu bang. Tapi Raim juga FYP, gue kan lihat YouTube Shorts, ada chat istrinya. Istrinya ngechat, nanyain udah sholat maghrib belum? Itu dia. Jangan nongkrong tidak akan membawa kita ke surga. Gokil langsung. Sebab kau terlalu indah dari. Itu beneran istrinya ngechat kayak gitu? Rajin dia. Ini betul, doa kita pas ini. Doa kita pas ini pas adalah nikah. Pas ini tadi subuh berarti. Gitu. Doa kita tadi subuh tadi. Kita berdoa supaya sholat jamaah bareng istri lo. Jamaah. Soalnya saya pengen anakku lihat sequence ini. Kenapa nih bapakku mamaku nih? Akhirnya sering kita sholat, anakku di depan. Sudah siap. Pura-pura ini gerakan apa nih? mau kasih lihat itu sebagai hal yang aneh buat dia di awal-awal, ini padahal ibadah, konsep ibadah. Terus tadi subuh doanya kita adalah kalau ini terjadi, tolong tutup aib kami ya Allah. Istri dia bilang tolong tutup aib kami itu, karena ternyata kita ini bisa dipanggil idola sama orang bukan karena karya kita paling bagus, tapi karena aib kita ditutup sama Allah. Dan anehnya kita paling tahu aibnya kita. Lalu ada orang DM kita, bang, lu panutan gua bang. Aduh. Saya habis masturbasi tadi bang. Tangan saya hina nih bang. Saya bilang itu, kita doa supaya aib kita ditutup sama Allah. Yang baik-baik saja kalau di itu. Nice. Gitu, gitu. Jadi jangan lupa tuh di Lebaran. Komang ya. Komang, film Komang. Kita mau shout out dulu sama ini kayak sama orang kru dan tim yang dari bau-bau. Soalnya film ini produksi hampir 20% itu tim dan kru itu orang bau-bau skena perfilmannya. Keren. Kalau di bawah ada bioskop nggak tapi? Ada bioskop. Berarti ini akan premier ke sana juga mungkin. Mungkin visit tepatnya visit. Karena cuma satu bau-bau. Bioskop cuma bioskopnya rame itu. Pasti rame. Dan kabupaten sebelah pasti akan kesini. Katanya sampai duduk 3 tuh. Satu kursi duduk 3 tuh. Saking ramenya itu loh. Kan bisa show selanjutnya. Nunggu show selanjutnya aja. Perlu kerja. Perlu dia harus kerja. Bisa jadi kayak ini. Saking tinggi demandnya kayak waktu Marvel bikin show jam 6 pagi. Oh iya benar. Ditarik ke pagi tuh. Iya pagi itu. Itu saya sangat. Kalau Kari bilang akhirnya kita bisa bawa film ke kampungnya kita ya. Dia bilang saya ini pitching sudah 5 film kayaknya, setiap produser, setiap PH belum ada yang jebol. Nihil semua karena ternyata budget bukan storynya mah bagus bang. Story bagus ini. Paling ke produser boleh deh tapi syuting Jakarta ya. Iya benar. Masa kita mau cheating Beteng Keraton Buton? Dari mana sih CGI-nya nih? Susah. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelancar dari doanya Raim. Amin. Dan percontohan buat anak-anak stand up juga. Ternyata banyak yang diperas dari kesenian kita, bukan hanya film pertamamu harus jadi sutradara dan menjadi pemeran utama coy. Ternyata banyak irisannya yang lain, ceritamu, lagumu di skena musik semua bisa jadi percontohan. Ya itu dia. Siap. Nice. Terima kasih lah. Terima kasih banyak. Podcast hancur. Nice. Terima kasih. Suaramu sudah berbeda. Thank you. Podcast mas. Coba bedakan dong bass. Ada yang low, ada yang high. Cemprengin dikit bang. Semua sama anjir.